Hai, English with Rangga. Gimana nih teman-teman, udah pada mulai belajar bahasa Inggris secara otodidak atau masih ragu-ragu? Kalau masih ragu-ragu ya nggak apa-apa, coba yakinin dirinya sendiri dulu. Tapi kalau udah mulai, then good for you. Semoga belajarnya bisa konsisten dan nanti tercapai goals-nya. Video ini akan saya tambahkan ke playlist belajar bahasa Inggris secara otodidak. Dan di video ini, saya akan membahas 3 hal yang saya yakin kalau teman-teman lakukan, belajarnya bisa lebih terarah dan teman-teman akan mudah mengevaluasi progres belajarnya. Jadi 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tentang roadmap atau guideline. Sederhananya artinya adalah arahan belajar. Kalau kita ingat-ingat zaman sekolah dulu ada yang namanya kurikulum. Nah, kurikulum ini membantu guru-guru kita supaya ngajarin kita itu lebih terarah, sederhananya deh. Nah, kalau sekarang roadmap atau guideline ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan goals teman-teman. Jadi, untuk contohnya, saya punya artikel dari Kenneth Baer. Di artikelnya ini, Kenneth membahas tentang apa saja yang perlu dipelajari seseorang untuk bisa berbahasa Inggris sebagai bahasa keduanya, atau istilah yang kita kenali dengan ESL, English as a Second Language, Inggris sebagai bahasa kedua. Pada artikel ini, Kenneth memberikan arahan tentang tenses yang perlu dipelajari, lalu tentang apa-apa saja yang teman-teman perlu lakukan untuk melatih skill mendengarkan, penggunaan vocabulary, hingga bahasa Inggris yang sesuai penggunaannya. Teman-teman bisa cek sendiri lengkapnya nanti di website yang linknya saya sudah taruh di deskripsi video ini. Lanjut kita ke poin nomor 2, yaitu tentang memilih buku bahasa Inggris. Kalau memang dirasa perlu teman-teman memiliki buku bahasa Inggris, saya punya 2 rekomendasi. Yang pertama adalah buku series karya Ule Sulistyo. Nah, buku ini saya sudah gunakan sendiri. Memang sudah waktu lama sekali ya penggunaannya, tapi saya lihat masih bisa didapatin sekarang. Dan buku ini kan series, teman-teman bisa dapatin mungkin terpisah-pisah ya. Dan buku ini memang dalam bahasa Indonesia, jadi istilah-istilah yang ada dalam buku ini juga mudah untuk teman-teman pahami. Kalau yang saya sarani sekarang, teman-teman itu beli yang versi tensesnya dulu aja. Lalu yang kedua ada buku karya Anne Seton. Buku ini full bahasa Inggris dengan istilah-istilah yang lebih teknikal, karena ya buku ini comprehensive atau mengcover semua yang teman-teman perlukan dalam belajar bahasa Inggris. Lalu buku ini tebalnya sekitar 600 halaman dan saya merekomendasikan banget kalau misalnya teman-teman beli buku ini, belajarnya ditemenin sama orang lain yang mungkin bahasa Inggrisnya sudah lebih baik dari teman-teman. Bisa dengan seorang tutor atau mentor. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan buku dengan format PDF dari sumber-sumber online. Hanya saja kalau teman-teman itu menggunakan sumber-sumber online ini, ya benar-benar harus fokus karena ya banyak iklan, banyak notifikasi. Jadi nanti bisa teralihkan. That's why saya merekomendasikan punya buku yang bentuknya itu fisik. Oke, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu tentang menulis jurnal. Kenapa sih harus nulis jurnal? Mungkin teman-teman nggak biasa menulis jurnal ya. Jadi menulis jurnal ini manfaatnya supaya teman-teman bisa mengevaluasi progres belajarnya. And that's it. Itu saja. Untuk contoh bagaimana teman-teman bisa menulis jurnal, itu bisa dimulai dengan apa saja yang teman-teman pelajari hari ini, lalu kendala apa yang teman-teman dapatin, terus besok mau belajar apa. Nanti teman-teman bisa lihat lagi jurnalnya sudah sejauh apa dan mengevaluasi, oh ternyata di bagian ini saya perlu belajar dari seorang mentor, atau di bagian ini saya perlu teman latihan, atau di bagian ini saya perlu aplikasi untuk speaking. Nah, untuk jurnal, saya rekomendasiin banget teman-teman itu pakai aplikasi yang namanya itu Notion. Aplikasinya gratis dan karena online, jadi teman-teman bisa update jurnalnya di HP atau di laptop. Tapi ya kalau teman-teman lebih suka nulis tangan langsung, ya boleh pakai buku kosong aja. Thank you for watching and I'll see you in the next video.